Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melihat teori tentang uji multikolomeritas. Menurut Ghazali, uji multikolomeritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel jelas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolomeritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, variance inflation factor. Kemudian untuk uji multikolomeritas dilakukan dengan melihat nilai toleransi, value, dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolomeritas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolomeritas statistik pada tabel koefisien. Jika toleransi value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10 terjadi multikolomeritas. Kemudian sebaliknya, jika toleransi value lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 tidak terjadi multikolomeritas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, menurut Ghazali, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, Zipred dan SID. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteros dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipred dengan residualnya series ID. Deteksi ada tidaknya heteros dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara series ID dan Zipred yang telah diprediksi. Kemudian ada pun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteros adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisanya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Glasper, uji ini yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independensi signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampil output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya.
di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Park, menurut Ghazali, uji Park mengungkapkan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model N-bridge yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kemudian ada kriteria uji Park menurut Ghazali. Jika nilai probabilitas di atas 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteros. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita lanjut pada datanya. Yang pertama kita uji multiple-nya dengan cara klik analyze, regression, linear, kemudian dependennya prestasi praktikum, independennya kemandirian belajar, motivasi belajar. Kemudian statistiknya kita centang collinearity diagnostik. Klik continue, plots-nya kita kosongkan, save-nya kita kosongkan, kemudian klik OK. Bisa dilihat seperti yang sebelumnya dijelaskan, kita bisa lihat uji multiple itu dari tabel koefisien. Untuk tabel ini, toleransi dari kemandirian belajar sebesar 0,789 dan PIF-nya itu 1,268. Kemudian motivasi belajarnya itu toleransinya 0,789 dan PIF-nya pun sama. Jadi dari yang tadi itu, maka data tersebut di bawah, di atas 0,1. Toleransi value-nya di atas 0,1 atau PIF-nya itu di bawah 10. Maka data tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian kita uji heteroskedastisitas dengan cara analyze, regression, linear. Kemudian ininya sama, dependent dan independent, plusnya. Dan di X-nya Z-break. Kemudian continue, klik OK. Bisa dilihat di scatter plots-nya. Scatter plots-nya ini kita lihat dari output yang tadi, tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini ya teman-teman. Kemudian jadi lanjut ke uji statistik dasar dengan cara kita lanjut
sudah kita compute sebelumnya, kemudian analyze, equation, linear, kemudian untuk dependennya kita ubah AGS ke 1, kemudian independennya tetap. Untuk statistiknya kita tambahkan estimate sama covariance matrix, kemudian continue. Untuk loss-nya tetap, set-nya pun tetap, kemudian oke. Kita hanya lihat di tabel koefisien, khususnya di signifikan. Dari probabilitas signifikannya, jika di atas tingkat kepercayaan 0,05 dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Itu. Kemudian untuk pengujian logika kita compute dulu. Untuk dan N, kemudian lalu kemudian kita transformasi ke N, oke. Kemudian kita langsung aja analyze regression linear. Untuk dependennya kita ganti ln rs res 2, kemudian statistiknya continue, kemudian plots-nya sama, kemudian klik OK. Jadi kita lihat di sini untuk uji plot tersebut jika nilai probabilitas di atas 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita lihat maka pada data tersebut berarti data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena di atas 0,05. Ya, sekian pengujian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.